pada saat menulis lagu, aku memilih sesuatu yang menarik tentunya agar ditonton. Mulai dari tema, terus siapa penyanyinya, apa tema yang mau diangkat, siapa yang mengerjakan musiknya, gitu ya. Jadi aku memang lagi senang bekerja sama dengan generasi-generasi muda di industri. Salah satunya ini aku bilang adalah dia sekarang saya Lesti, anak masa kini, dia juga anak masa kini, sehingga memang ide-idenya fresh dan memang relate dengan situasi yang diinginkan oleh industri saat ini. Bang, setiap penciptaan lagu itu apakah melihat karakter seorang penyanyi? Oh pasti, bukan hanya karakter sih, ngelihat kalau aku sih menarik nggak, lagi ada isu apa nih gitu, terus kira-kira dikemas seperti apa gitu. Jadi karakter penyanyi itu penting banget dalam memulai sebuah proses pekerjaan. Tentunya begitu ada pilihan-pilihan beberapa proyek yang mau dikerjain, aku juga pasti memberikan prioritas kepada yang punya karakter kuat dan menarik, gitu. Seperti Lesti atau dan lain-lain. Yang lagi ini kan lagu Sekali Seumur Hidup. Waktu itu sempat abang di acara launchingnya ya, kan hadir ya? Iya. Begitu hikmahnya si Lesti itu membawakan lagu Sekali Seumur Hidup sampai menangis. Itu gimana bang melihat lagunya sampai seperti itu? Ini mau jawaban jujur Pak Peras? Kamu yang jawab deh, kamu yang jawab. Walaupun dari aransemennya juga nanti. Iya. Jadi gini, tentunya dari pertama dulu aku proses penciptaan ya, dari mulai aku bikin lagu tentang dulu ibu tentang Eri Susan, terus anak tentang sama Iki Nurjana, sampai tentang lagu-lagu yang hits-hits yang Mbak Inul dan kawan-kawan. Itu pastinya perlu chemistry ya. Jadi perlu ada, aku perlu tahu juga sih isi hati mereka kayak apa. Itu perlu juga tahu isi kepala mereka tuh seperti apa, yang diinginkan seperti apa. Kemudian kita kemas. Setelah dapat informasinya, bukan ceritanya ya. Oh mereka tuh pengen gini. Nah, kemudian aku mengamati. Kan sekarang kalau mengamati penyanyi itu gampang, bisa lewat sosmed, lewat apa gitu. Kan kalau mereka curhat sekarang nggak perlu curhat ke aku, curhat di sosmed kan gitu. Jadi sebenarnya aku menangkap itu sebagai sebuah oh mereka situasinya lagi gini, gitu ya. Oh mungkin tema yang diangkat ini menarik. Jadi pasti ada hubungannya setiap lagu yang aku tulis dengan siapa yang menyanyikannya. Misalnya kalau yang kemarin Sekali Seumur Hidup ya, yang lagi naik gitu, itu kenceng banget sekarang ya sejak kasus hits, itu ya. Iya hits banget. Ya terlepas dari masalahnya yang terlihat berat, tapi memang pada akhirnya lagunya semakin hits gitu ya. Dan ya itu juga ada proses seperti itu. Jadi di awal aku nulis lagunya kan biasa label itu bilang Mas Adibal, Lesti ini boleh nih bantu dipikirin gitu untuk setelah bawa aku ke Penghulu, Mas Adibal udah boleh bantu nulis lagu lagi gitu. Terus itu aja sebenarnya clue-nya. Jadi tidak ada request A, B, C, D, F, G karena mungkin labelnya udah paham kalau proses gue nulis lagu itu pasti ada riset lah gitu. Ada hal-hal yang gue kerjain lah gitu. Tapi secara tidak langsung lagu itu sangat mewakili yang Ya, itu jadi rame banget di sosmed. Kenapa bisa relate lirik-liriknya? Kalau bicara lagunya sebenarnya kan gini, ya pertama biasanya pada saat bikin lagu aku diskusi dengan dapat tema nih, terus aku diskusi sama dia gitu. Ini kira-kira mau kemarin udah bikin begini nih lagu Lesti Pelepas Dengan Ikhlas, bawa aku ke Penghulu, gue pengen beda nih, apalagi nih gitu. Dia bilang, oh kayaknya musik-musik slow rock lagi digemari, tema-tema slow rock. Oke, berarti gue tetap pengen Lestinya kuat dangdutnya. Oke, kita bikin tema slow rock. Nah, kalau lagu-lagu slow rock kan biasanya memang berceritanya tuh kan, storytellingnya tuh kan runtut ya. Gitu, ya. Oke, gue mau ngangkat tema kayaknya, gue sih ngebayangin ya, orang dalam posisi seperti Lesti dan Bilar gitu, masih muda, terkenal, kaya, terlihat bahagia. Jangan dikutip ya. Aku melihatnya mereka bahagia gitu. Artinya terlepas dari isu-isu yang bagaimana, aku melihat mereka tuh happy. Sebenarnya lagu itu adalah ada pesan-pesanku untuk mereka. Artinya di tengah kemasyhuran yang kamu punya, di tengah ketenaran yang punya harta yang melimpah, semua orang support. Itu kalau lo tidak bisa jaga dengan kasih sayang dan cinta, itu bahaya. Sebenarnya itu message-nya. Gitu. Jadi justru keberadaan lagu itu tadinya memang untuk menguatkan hubungan mereka lah. Hubungan mereka gitu.
Cuma memang ada kejadian menarik nih yang gue nggak ngomong di mana-mana ya, belum gitu. Jadi memang pada saat aku serahkan lirik itu belum lagu gitu. Lesti itu kurang lebih ada sekitar, biasanya dia cepat ya responnya. Ada sekitar 4-5 hari no respon. Dengan itu, aku bilang ya aku sih nggak apa-apa. Terus karena waktu itu juga aku pas lagi ada kerjaan ke Bali, kan dikejar terus, Mas Adi gimana? Lah yang kemarin gimana? Tapi kalau nggak cocok, nggak apa-apa, nanti aku cariin tema lain. Tapi kalau menurut aku itu lirik yang aku berikan itu akan menginspirasi pasangan-pasangan muda yang dalam situasi seperti mereka. Artinya harusnya itu menarik gitu. Iya nih Lesti tumben nih agak slow responnya gitu. Alasannya maksudnya. Ya gue sih nggak mau mikir macam-macam. Mungkin aku pikir apa mungkin temanya kurang menarik gitu, atau mungkin dia lagi sibuk, nggak mau mikir macam-macam aja. Kalau buat aku kan sebenarnya begitu lagunya sudah diberikan, gue merasa ya orang produsernya request ya gue kasih gitu. Tinggal nanti cocok apa tidak gitu. Terus kemudian 4 hari belum ada jawaban. Kemudian seminggu kemudian aku tanya, kalau misalnya kurang cocok, aku ganti lagunya, gitu. Aku ganti lagunya. Oh enggak mas, oke mas, kemarin Lesti sudah ini gitu, sudah mengagendakan jadwal take vokalnya. Oh oke, gitu. Ya udah, berarti kan aku aman ya, tenang ya, gitu. Terus aku nggak mikir macam-macam, udah take vokal, dateng, gitu ya, dateng. Nah, saat nunggu dia dateng, gue lagi denger dia bikin musik. Wah asik nih bang, harusnya sih bisa jalan nih lagu ya. Gitu. Ini temanya unik atau apa gitu. Dapatlah lagu satunya lagi. Dapat lagu satunya lagi. Lagu seumur hidup dulu. Iya itu dulu dapat lagu satunya lagi. Itu cepet dalam waktu 6 menit ya, nggak sampai 10 menit lah gitu. Dia lagi bikin musik tuh di belakang. Gue dapat spoilnya lagu itu gitu. Nah justru gue bilang sama ini, nah kalau yang spoil ini gue nggak yakin Lesti mau nyanyi sih. Gitu. karena kalau ya seperti kalian bilang ya, walaupun gue juga nggak mikir negatif, gue berpikir jangan-jangan ada yang di lagu yang kemarin itu ada yang lirik yang agak kena di dia gitu ya. Soalnya kan biasanya kan Lesti itu kalau ada apa-apa langsung ke aku. Tapi kalau itu dia memang waktu itu nggak respon gitu. Nah begitu dateng, ya biasa, kenapa sibuk ya, gitu. Sibuk ya. Buka ke Adi gitu. Dari kemarin aku dengerin lagunya. Gitu. Aku belum dengerin lagunya, tapi aku udah dengerin liriknya gitu. Terus aku diskusi sama label. Gini ya kata-katanya ya. Terus aku bilang, emang kenapa dengan kata-katanya gitu? Kata-katanya kayaknya itu positif kok. Maksudnya aku bilang, ya andai kau seorang raja, aku ingin menjadi ratunya. Sama-sama kita membangun kerajaan bisnis gitu. Tapi kan lagu kan pasti gue puitiskan ya. Bersama-sama kita membangun kerajaan cinta. Sekali seumur hidup cukup satu kali jangan berubah gitu. Mudah-mudahan kita selamanya bersama gitu. Karena kan gue dengar berita-beritanya tuh mereka lagi biasa. Tapi gue nganggapnya konten waktu itu ya. Ya konten lah itu, udah ya. Kalau nggak Lesti yang cerita kita nggak usah percaya. Nah, cuman gue kasih penekanan bahwa itu yang sekarang sering dicuplik, sekali seumur hidup. Iya. Cukup satu kali. Untuk apa harta dunia? Itu trending juga di Twitter loh. Cinta yang menyertai gitu. Nah seolah-olah Lesti curhat ke gua, kan gitu ini. Betul, iya. Nah, memang sebenarnya itu pesan gua untuk Lesti dan Bilar waktu itu bahwa oke, kalian lagi hebat banget, pasti semua orang menginginkan situasi seperti kalian ya, dapat sorotan, dapat harta, dapat endorse, dapat semuanya, kerjaan semuanya. Pasti semua orang yang memang merintis karir di entertainment itu adalah sebuah goal gitu untuk dicapai. Jadi lo jagain, gua bilangin, jagain dengan apa? Dengan cinta, kasih sayang. Ya ada berantem dikit, ada itu bunga-bunganya inilah sebuah hubungan lah gitu. Aku sempat nasihatin Lesti. Aku bilang kenapa lagunya? Gitu. Kan itu bagus temanya, itu buat yang dengar kamu tuh bagus buat pendengar kamu gitu. Bahwa orang kan pasti ngelihat kamu tuh sekarang tuh sosok yang diimpikan gitu. Ya gitu ya, sosok yang diimpikan gitu. Jadi
lu kasih pesan ke pendengar lu gitu. Jangan hanya sekedar bahwa lu sebagai penyanyi bukan hanya sekedar Lesti sebagai penyanyi bukan hanya sekedar mencari popularitasnya, tapi bisa menyampaikan pesan-pesan di dalam setiap lagu-lagunya gitu. Kan kalau dilihat-lihat dari urutan awal, mulai dari Aku yang dia duet sama Lesti Vildan, kan memang kesannya lebih dari selamanya gitu kan. Itu masih agak umum lah. Kemudian yang di Kelupas Dengan Ikhlas, kan aku bikin ceritanya itu tentang perpisahan ya. Tapi ya udah, berpisah baik-baik, lepas dengan ikhlas, Tuhan punya rencana, tapi kita punya rencana, Tuhan yang menentukan gitu. Kan ada message-nya, selalu ada pesan moralnya gitu. Terus kemudian waktu dibawa Aku ke Penghulu, mereka kan udah mulai jalan, terus kemana-mana warawiri bareng-bareng. Gue juga sebagai kakaknya gitu ya, begitu dipesankan lagu ya gue kasih contoh, kalau syuting berdua-dua nanti ada fitnah gitu loh. Jadilah bawa Aku ke Penghulu. Nah kemudian sekarang sebenarnya waktu itu request juga untuk yang anak gitu. Cuman aku bilang sama labelnya, kayaknya tidak semua momen Lesti harus gue bikinin lagu deh. Gitu ya. Udah gitu yang momen anak ini coba refresh ke Lesti. Mungkin nanti setelah itu aku coba bikinin konsep yang lain, karena aku juga tidak mau nanti pada akhirnya diarahkan bahwa setiap kejadian Lesti gue dramatisir, nggak mau juga. Gitu. Menurut aku itu sudah tidak kreatif lagi, gitu ya. Akhirnya kemudian lagu itu ditulis oleh Mbak Teh Meli ya kalau nggak salah ya, Lentera ya. Terus, nah baru setelah itu, kali ini aku mau nulis gitu. Karena memang ada waktunya, lagi pandemi, waktu aku nulis. Nah, ditulis lagu itu, kemudian aku kasih liriknya. Itu ngerjainnya di Kintamani ya kita ya. Di Kintamani ya, di Bali. Di Kintamani lagi ada kerjaan di sana. Dikejar-kejar kan sama labelnya, jadi gitu. Balik ke Jakarta, take vokal, ya itu. Jadilah lagu itu gitu. Mas, sedikit penasaran ketika pertama kali take vokal di lirik itu ya, maksudnya di lirik tanda kutip itu bisa spill sedikit ya, maksudnya Lesti pada saat itu langsung termenung, diam atau bagaimana? Atau menangis? Lesti tuh setiap nyanyi lagu aku kayaknya reaksi pertama adalah dia nangis dulu. Itu, jadi reaksi pertama sebenarnya adalah waktu nyanyi lagu itu pasti isi pertama tuh dia nangis. Sebenarnya bukan lagu itu saja, lagu Kelupas Dengan apa, kalau lagu Kelupas sih enggak ya, Bawa Aku ke Penghulu juga mungkin nangisnya terharu. Nah kalau yang ini gue nggak tahu nangisnya kenapa, ya gue sih ngeliatnya penghayatannya bagus, mungkin masuknya bagus. Kan Lesti kalau nyanyi lagu apapun kalau emang dia mungkin suka, dia ya mendalami karakter. Tapi memang sempet sih kemarin itu nangisnya karena apa, kemarin dia lama-lama tuh karena apa, sempet ada begitu. Tapi gue jawab sendiri, mungkin dia sibuk waktu itu. Even di dalam maksudnya bukan pada saat launching ya Mas, maksudnya pada saat take vokal di studio. Iya pada saat take vokal kan dia yang nungguin. Gimana waktu itu Lesti take vokal? Kamu nungguin juga kan? Nungguin. Iya. Itu gimana Bang? Iya tetap ada nangis dulu kan, kita juga sempat bingung. Ada apa ya? Padahal kan nggak terlalu gimana-gimana. Sampai dia kamu. Iya. Sampai untuk yang kedua ketiga sih lancar. Iya. Terus saat itu ada ditemani Gilang? Enggak. Bilang lagi itu lagi syuting kayaknya. Ya, nggak selalu sih, kalau jarang sih ya kalau Bilar ketemu kalau memang proses kerja gitu. Tapi biasanya kalau kita ketemu tuh di event-event misalnya kayak di program TV atau apa. Kalau rekaman itu ya aku sih menganggapnya mereka dua-duanya sibuk ya. Bang, ini kan sekarang. Aku sih nanyain waktu itu, Dek, Bilar ini nggak datang. Tadinya mau datang Kak, cuman dia lagi ada syuting, tapi nanti kalau misalnya sempet mampir. Itu sih jawabannya. Bang Dibal, itu apakah? Saat juga bilang nggak datang malah. Iya, sama. Katanya lagi syuting juga kan. Ya aku sih percaya karena kan lagi untuk-untuknya pasti sibuk lah mereka. Bang, itu banyak pertanyaan nih di medsos maksudnya tentang lagu itu. Itu Bang Dibal itu apakah memang Hans ya, maksudnya firasat Bang Dibal sendiri sampai membuat lirik Mungkin bukan firasat ya, karena saya bukan psikolog. Iya, maksudnya karena kedekatan Bang Dibal. Lebih karena intuisi kali ya. Lebih karena mungkin kita tuh kan kadang-kadang kalau udah deket ya kan aku sama ya Lesti itu kan juga selain memang dia penyanyi lagu-lagu aku kan muridku juga. Maksudnya sempat ya ikut program-program yang memang aku sebagai guru coachnya gitu. Terus sebagai kakak juga dari sebelum nikah sampai ini dia tuh salah satu memang yang menjadi teman sharingnya tuh mungkin aku gitu ya, mungkin dia nggak tahu kalau yang lain-lain. Jadi sering hal-hal yang saya kalau ada masalah-masalah terkait dengan entah itu rekan, temen atau apa, termasuk urusan keluarga pun biasanya dia dulu
sharing ke aku. Cuma begitu dia menikah memang aku bilang sebaiknya dikurangi sharing-sharing ke orang-orang yang siapapun itu, bukan Kak Adi nggak mau. Sekarang kan kamu punya suami, yang paling benar sharing itu adalah sama keluarga, orang tua pasti jagain kamu. Terus karena beberapa kadang-kadang kalau dia sharing juga gue nggak jawab kalau yang memang terlalu dalam ya gitu. Jadi sebenarnya setelah menikah kita agak jarang sharing sih sebenarnya justru. Kalau dulu yang waktu sebelum-sebelumnya apa-apa aku memang sering gitu, sering komunikasi. Tapi di lagu Sekali Seumur Hidup nih mutlak sebenarnya aku bikin nggak ada curhat-curhatan, nggak ada sharing-sharingan. Itu sebenarnya gue menangkap kira-kira dalam situasi seperti ini tuh yang dirasakan Lesti apa ya. Itu sih sebenarnya. Jadi kalau memang tiba-tiba ternyata setelah lagunya rilis ada yang seolah-olah terhubung, ya itu mungkin lebih ke chemistry ya. Ya, gitu. Tapi kalau didengerin full, jangan main dengan lagunya, jangan cuman bagian-bagian gitu. Kalau didengerin cuman bagian itu doang, seolah-olah memang itu Lestinya curhat gitu. Tapi kalau didengarkan dari awal sampai belakang, sebenarnya itu isinya adalah ya mungkin itu yang akan dirasakan semua pasangan yang memang dalam posisi mereka. Bang, itu yang terjadi, maksudnya banyak yang netizen bilang karma lagu. Lagunya enggak lah, enggak ada lah karma lagu. Ya, bisa dibilang curse lah ya, gitu. Atau kalau memang dibilang karma ya berarti salah kalian juga. Karena begitu bikin lagunya gembira-gembira kan belum tentu viral gitu. Jadi dari kemarin kan katanya Bang selalu di DM atau apa disalahin lagunya. Kak Adibal gitu, lagunya jangan sedih-sedih. Itu bukan lagu sedih. Bawa aku ke penghulu lagu bahagia. Terus Sekali Seumur Hidup lagu bahagia, engkau seorang raja, aku ingin menjadi ratunya, sama-sama bikin bisnis gitu. Itu artinya lagu-lagu yang memotivasi, kebetulan aja kasusnya sedih gitu. Jadi dihubung-hubungkan lah ya. Iya, salah. Itulah kehebatannya netizen Indonesia. Jadi kalau aku sih menganggap bahwa dengan mereka memberikan masukan itu sebuah apresiasi. Tapi kan sebenarnya penyanyi itu kan memang harus menarik ya. Lesti menurut saya terlepas apapun yang terjadi, dia menarik karena dia punya cerita di dalam karirnya. Artinya apapun yang terjadi dari kemarin sampai sekarang, yang kemudian kebetulan aku yang menangkap itu menjadi sebuah lagu. Gitu. Jadi justru mungkin kalau aku bisa konsisten untuk menangkap itu yang menarik buat Lesti dan pendengar-pendengarnya gitu, daripada aku bikin lagu yang halu-halu yang nggak jelas. Iya betul. Ya nggak? Tapi sekian banyak cerita mungkin curhatan dari Lesti itu, ada nggak yang menggambarkan bahwa oh ini ternyata dari semua cerita Lesti sekarang terbukti nih ada kasus ini gitu? Ya kan, ya aku tegaskan lagi sih, maksudnya tidak ada tuh Lesti curhat-curhat karena aku memang selalu bilang jangan curhat-curhat ya. Tapi kalau memang pada akhirnya pas gitu, ya mungkin memang aku berbakat jadi peramal ya. Tapi lo menyangka nggak sih Bang bisa sampai pas kayak gini? Iya, sampai Suatu bener-bener plak. Jawab gak ya? Di luar maksud ya, di medsos itu kayak sebagian juga ada yang bilang Bang Dibal ini bikin lagu itu sebenarnya bukan untuk Lesti tapi untuk si Bilar. Nah, karena liriknya itu bisa berbalik ke dia gitu. Untuk mereka berdua. Jadi sebenarnya lagunya itu kan memang makanya ada kata-kata Nego Raja Beratu itu ya berarti memang untuk mereka berdua. Jadi seperti aku bilang tadi bahwa lagu ini dekat dengan kisah mereka, gitu ya. Cuman kan aku nggak tahu yang terjadi ternyata dekat dengan cerita lagunya. Makanya aku bilang jangan dengarnya separuh-separuh biar nggak menghujat gua. Gitu. Betul. Atau nggak misalnya bilang wah Adibal ini sampai kemarin ada yang bilang wah ntar lagi juga Adibal keluar lagu temanya KDRT itu nggak begitu juga. Nah itu itu rame banget. Itu rame banget tuh. Rame banget. Temanya KDRT juga pemukulan. Ya, tapi kalau memang misalnya aku bisa membuat lagu tentang KDRT tapi isinya bahwa orang jangan KDRT ya kenapa enggak? Betul. Tapi tidak juga dalam rangka mengambil momen Lesti juga. Gitu. Memang ada satu lagu yang mungkin sebenarnya lebih ekstrim ceritanya dibandingkan yang ini, yang nantilah ceritanya ya. Tapi memang ada lagu lanjutan sama Lesti juga Bang? Lesti. Lanjutan lagu Lesti. Nah ini berbalik ke tadi cerita Bang Dibal awal, ketika lagi aransemen lagu tahu dapet lagu apa sequelnya yang Bang Dibal rasa
itu tidak mau dinyanyikan oleh Lesti. Kenapa? Maksudnya gimana? Yang mungkin itu curiga-curiga gua sih lagi, curiga-curiganya gua ya. Tapi ternyata ada kejadian ini, nah maksudnya gimana tuh? Nah, Spill dikit ya, spill dikit. Justru kemarin sebenarnya aku bilang sama labelnya, jangan dirilis dulu deh lagu itu, nanti malah jadi menambah keruh ya. Karena seorang anggaplah aku penulis, itu kan pasti penulis lagu atau lirik itu dia pasti pengen mendapatkan sesuatu yang relate dengan penyanyinya gitu. Tapi kan pada akhirnya berita-beritanya agak serem yang kemarin ya gitu. Jadi aku sih bilang lagu yang kemarin tuh agak isinya agak pedas ya gitu. Jadi jangan, mungkin kalau momennya masih panas gini jangan ngompor-ngomporin deh gitu, karena bagaimanapun sebenarnya kan aku sama Lesti dan Bilar itu dekat gitu, maksudnya dengan keluarganya juga, karena kita karena udah lama ya, udah kayak keluarga aku di musiknya mereka gitu. Artinya terlepas apapun yang memang terjadi, aku sih berusaha untuk tidak mempercayai berita-berita dari media, netizen atau apa. Kecuali kalau memang mereka yang cerita. Sejauh ini kita kalau memang chat atau apa kita nggak pernah ngobrolin ini malah. Aku paling bilang misalnya kemarin jaga kesehatan, terus gimana, baik-baik aja. Kalaupun memang misalnya ada hal yang sifatnya agak jauh, aku biasanya nanya ke manajernya atau labelnya. Misalnya kemarin aku tanya gimana, katanya Lesti tuh sempat bergeser itu, nyanyinya aman nggak gitu. Yang aku pikirin sih lebih kayak itu. Nah karena sama-sama. Yang aku takutkan sih sebenarnya lebih pada bagaimana situasi kesehatannya gitu. Kemarin sempat nanya karena isunya kan serem ya, tenggorokannya bergeser itu kan langsung kebayang, wah nanti jangan-jangan habis ini nggak bisa nyanyi. Belum dijawab sih karena selama sakit mungkin Lesti juga belum nyanyi ya. Gitu. Mudah-mudahan sih nggak kenapa-napa. Tapi abang melihat kan udah lama nih waktu itu abang bilang, maksudnya melihat ya mungkin pansos saya dalam untuk bikin lagu lah ya kalau memang nggak pansos itu. Karakter Bilar itu seperti apa yang abang lihat? Bilar ya? Dari dulu kan abang kenal. Bilar tuh kalau ke aku ketemu itu sopan. Misalnya gini, dalam posisi dia sangat terkenal, famous segala macam atau apa, kalau lagi jalan, abang nyamperin gitu, maksudnya ya layaknya adik. Sama ke Lesti juga gitu, Lesti juga begitu, maksudnya. Nah kalau Lesti kan mungkin aku anggapnya wajar ya, karena dia memang mungkin menganggap aku gurunya atau kakak. Kalau Bilar kan sebenarnya aku tahu dia pasca dia berhubungan dengan Lesti gitu. Tapi ketemu tuh kayak memang sudah kayak kenal lama juga gitu. Dia, Kak Adibal, gitu. Bahkan terakhir ngobrol-ngobrol, Kak aku pengen berkembang di musik, mau bikin gini. Ya aku kasih masukan gitu. Makanya aku bilang tadi, selama ini kan aku nggak mau keluar statement yang memang yang membela A atau B gitu. Tapi ya kalau dia misalnya sampai melakukan hal yang dituduhkan, mudah-mudahan sih enggak ya gitu. Tapi kan memang laporannya gitu ya gitu. Ya aku sih berharap mudah-mudahan sih semuanya selesai baik-baik lah gitu. Kalau memang Bilarnya nanti terbukti bersalah, ya mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran berharga lah gitu, bahwa segala sesuatu itu memang harus dikontrol dengan baik. Apakah bisa dibilang ini sebuah settingan juga ada tahap itu? Karena keluarganya bilang ini ada momen yang dimakan dari orang ketiga lah permasalahan. Awalnya sempat berpikir begitu juga, sempat berpikir apakah ini sebuah, kan sekarang susah dibedakan ya antara reality sama settingan ya gitu. Makanya aku bilang tadi, aku nggak terlalu mudah untuk dikompor-komporin dengan hal-hal seperti itu. Tapi kan permasalahannya meluas sampai ke polisi, sampai laporan. Ada rasa prihatin juga sih ya gitu. Tapi keprihatinannya adalah ya aku mikirnya wah sayang ya, karena sebenarnya aku sayang sama mereka berdua. Artinya aku supporting, aku bilang ya udah kalian bikin apa aja. Kalau ada yang memang bisa saya support, kebetulan saya ada publishing kan, ayo kita running bareng, nanti apa-apanya knowledge-nya saya ajarin atau apa. Jadi justru aku bilang juga sama Lesti, ya kalau memang ada konflik-konflik kecil dalam rumah tangga itu biasa lah. Justru biasanya kalau tidak ada gitu-gitu tuh hambar ya. Kalau ada cemburu, ada curiga, ada kesal, itu hal yang memang bisa dibicarakan lah. Tapi aku sih tidak ngebayangin sampai ada pukul-pukulan ya, nggak ngebayangin. Setelah kejadian ini, Mas Dibal sendiri sudah komunikasi dengan Lesti atau? Kalau secara chat, WA apa udah dibaca, tapi tidak ada komunikasi yang menyangkut tentang
permasalahan ini karena Iya. pasti banyak banget ya orang aku tuh selalu gini kalau memang Lesti tuh lagi sangat crowded gitu. Aku tuh berusaha untuk tidak membuat dia lebih crowded lagi dengan Betul. misalnya nanya Ono ini Iya, nggak betul. ada. Jadi karena pasti banyak pihak yang mencoba untuk mengkonfirmasi dia gitu dan gue tidak mau menjadi bagian dari itu. Gitu. Ya Paham. karena biasanya kalau sudah reda atau apa biasanya Lesti itu Langsung ya, ngomong komunikasi. sendiri. Iya. Ya entah itu kepentingannya lebih ke pekerjaan atau misalnya dia ada lagu yang memang dia punya kendala gitu kak gini biasanya lebih ke itu sih. Bang bocorin bang lagu Iya, itu dong spill dikit yang liriknya yang benar-benar blak gitu. Aku nggak berani, kamu aja deh yang bocorin. Gimana aransemennya? Ya, kalau dari aransemen sendiri Aransemen dari lagu yang Terbaru yang next itu Lanjutannya. pasti sih beda dari yang sekali seumur hidup. Temanya kita kan nggak mau tema musiknya sama gitu kan. Jadi ada yang beda. Apa beda gini bang? Karena kan kemarin Kalau yang kemarin kan memang temanya kan agak slow rock ya. kalau sekarang Apa lebih galau? Nah pokoknya bleeding song lah, bleeding song. bleeding song. Bleeding song. jelasin bleeding soul Pak, banyak yang ngerti. Satu kata lirik aja yang benar-benar mewakilkan. Mewakili lah. Ya, Bisa aja bang. Nanti lah ini ya, soalnya gini. Mewakili lah. Bukan. Satu lirik. Bukan soalnya gini. Soalnya gini. Oh, Ini itu kan ada. ada kaitan dengan profesional ya. Oh, Label iya, yang menaungi dia. Oh, iya, Terus iya. aku rasa yang paling berhak untuk mengeluarkan bocoran, spoiler dan lain ini adalah pihak labelnya. Walaupun ini tadi di mulut udah mau keluar nih kan, aku gampang kepancing ya. Tapi langsung tek gitu. Jadi karena ini Siap, sebuah siap. trust ya. Jadi yang pasti sebenarnya ada relate sama lagu yang sekarang. Cuman relate-nya kemana dengan sekali seumur hidup ya nanti ditunggu pada saat launching. Ini deh, kita ubah deh. Apakah lagu itu berhubungan dengan kondisi Lesti? Maksudnya kondisi suasana hati Lesti sekarang. Itu spoiler juga. Mas. Salah ya? Jadi daripada gue salah ngomong ya, yang pasti aku sih bilang jangan terlalu terburu-buru lah nanti memperkeruh suasana. Yang pasti pada saat gini, kalau kata Lesti, ini aja waktu dengan sekali seumur hidup kan didengerin ke Bilar katanya. Gimana reaksinya Bilar? Katanya, oh lagunya gitu ya, gitu. Katanya gitu. Gitu dong. Terus begitu dengerin dasarnya lagi, kok liriknya gitu? Oh, itu udah sempet disampaikan. Kaget ya. Enggak, maksudnya gitu aja. Ada bedanya. Iya, ada bedanya ya. Jadi itu aja. Maksudnya, nah mengenai temanya, sebenarnya sama. Ada pesan-pesan moralnya. Pesan-pesan. Cuman karena gini, selama ini kan Lesti ini kan bikinnya selalu orang bilang Lesti itu kan klasiknya bagus gitu. Terus kenapa selama ini musiknya selalu kontemporary gitu, selalu dangdut yang pop segala macam. Nah mungkin sebenarnya aku kemarin nulis lagu itu tema musiknya tuh dangdut original sebenarnya. Dan sudah di spoiler juga sama Lesti bahwa mungkin lagu itu akan dirilis dalam waktu dekat. Karena dia nggak sabar mau rilis juga sih waktu itu kan. Cuma tahu sendiri dong kalau lagu dangdut ya, Iya. suka dramatis ya. Jadi ya kalau lagu dangdut klasik kan suka dramatis ya. Gitu. Misalnya serem-serem lah liriknya. Ya, Kalau yang ini banget. enggak, kalau ini enggak. Banget. Ini masih banyak tentang pesan-pesan moralnya juga. Cuma mungkin aku bersyukur juga sih nggak keluar duluan. Aduh. Habis hujat juga. Iya, pokoknya. makin. Ini kayaknya lagu yang cari masalah kayaknya gitu. Ini nggak usah dimuat yang ini ya. Nggak usah ya. Mas terakhir pesan Mas untuk Lesti apa sih sebagai kakak, abang dan Oke. Menurut aku sih ya ada masalah itu salah satu dinamika dalam hidup dan berkarir ya. Ini kan masalahnya menyangkut dengan karir dia juga sehingga sekarang dia jadi tidak bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya jadi break ya. Tapi masalah itu mendewasakan kok. Masalah itu membuat kita lebih pinter. Masalah itu membuat kita lebih waspada menurut aku. Jadi untuk Lesti mudah-mudahan cepat bangkit dari masalah ini. Cepat kuat gitu karena sebenarnya industri musik khususnya dangdut sangat menunggu kamu juga sih pendengarnya ya gitu. Jadi
ada lagu yang harus kita rilis, ada konser yang akan kamu kerjakan, ada program yang menunggu kamu untuk segera aktif kembali, ya jangan lama-lama ini ya bermasalahnya. Ya mudah-mudahan segera selesai gitu ya untuk Dilar, ya mudah-mudahan ada titik terang sehingga masalah ini segera berakhir dengan baik gitu. Baik buat mereka ya, mengenai ujungnya bagaimana itu yang terbaik buat mereka lah. Kan belum tentu terbaik buat kita dan netizen, terbaik buat mereka. Betul. Gitu ya. Jadi untuk fans Leslar dan Lesti Lover, yang terbaik yang kita lakukan adalah mendoakan agar mereka idola-idola kalian itu segera pulih dan sehat dan segera bisa mendengarkan karya-karya terbarunya lagi. Amin. Terima kasih Mas Steve.